teman-teman, ketemu lagi di BP Channel. Hari ini kita akan membahas tentang soal TWK CPNS. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Piagam Jakarta, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Pidato Bung Karno, E. Kitab Kertagama. Jadi yang mana jawabannya? Ya benar, jawabannya itu adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di rumusan Pancasila yang resmi itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu pada alinea keempat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 1 Juni 1945, atau E. 22 Juni 1945. Jawabannya adalah B. 18 Agustus 1945. Jadi pengesahan Pancasila itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pancasila sebagai staat fundamental norm berarti A. Pancasila sebagai dasar bergaul dengan negara lain, B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia yang kedudukan dan isinya tidak dapat diubah, C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak, D. Pancasila sebagai sumber hukum paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan, atau E. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. Jawabannya adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia yang kedudukan dan isinya tidak dapat diubah. Jadi teman-teman, staat fundamental form itu artinya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar segala hukum yang ada di Indonesia. Oke ya, kita lanjut ke nomor 4. Berikut merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Pilihannya yang A. Berani mengutarakan pendapat, B. Gemar menolong sesama, C. Menghormati dan menghargai orang lain, D. Berani membela kebenaran dan keadilan, E. Bekerja sama dengan negara lain. Jawabannya adalah C. Menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain termasuk ke dalam pengamalan sila kedua, karena dengan sikap ini dapat meminimalkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab setiap orang sadar bahwa hak yang dimiliki memang tanpa batas, namun harus tetap memperhatikan orang di sekitar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Manakah dari hal berikut yang bukan penyebab keanekaragaman agama di Indonesia? A. Kondisi Indonesia memiliki ribuan pulau, B. Pengaruh budaya asing, C. Perbedaan kondisi geografis, D. Pada masa lampau, Indonesia merupakan jalur perdagangan, E. Letak strategis Indonesia yang mendorong bangsa asing untuk datang. Jadi pilihannya yang bukan ya. Jadi jawabannya adalah C. Perbedaan kondisi geografis. Jadi teman-teman, kondisi geografis itu sama sekali tidak berkaitan dengan keanekaragaman agama. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Secara terminologi, Pancasila memiliki arti A. 5 tata laku, B. 5 asas dasar,
C. Tingkah laku baik. D. Dasar yang memiliki 5 sandi. Atau E. 5 yang utama. Jadi jawabannya adalah B. 5 asas dasar. Pancasila secara terminologi berarti 5 asas dasar yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada prinsip dasar negara yang diusulkan. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Di sidang BPUPKI, Soekarno merumuskan dan membahas Pancasila, terutama dalam bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Dalam teori kausalitas Pancasila, pidato Soekarno tersebut adalah asal mula Pancasila dalam bentuk A. Kausa ideologi, B. Kausa efisien, C. Kausa materialis, D. Kausa formalis, atau E. Kausa finalis. Jadi jawabannya adalah D. Kausa formalis. Kausa formalis atau asal mula bentuk adalah bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan asal mula bentuk Pancasila adalah di mana dalam sidang BPUPKI, pidato Soekarno merumuskan dan membahas Pancasila, terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Berikut adalah wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, kecuali A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, B. Menyadari persamaan hak dan kewajiban, C. Sikap hormat menghormati antar negara, D. Berani membela kebenaran dan keadilan, atau E. Bekerja sama dengan negara lain. Jadi yang mana jawabannya? Lihat ya, pilihannya yang kecuali. Ya, jawabannya adalah A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang bukan sila kelima adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal ini dikarenakan tidak memaksakan kehendak termasuk pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Jadi bukan yang kelima, tapi yang keempat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Lambang negara, burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 10, B. 17, C. 8, G. 19, atau E. 45. Ini pada bulu masing-masing sayap ya. Ya, totalnya itu adalah 17. Penjelasannya, jumlah bulu pada masing-masing sayap itu 17, jumlah bulu pada ekor 8, jumlah bulu pada leher itu 45, jumlah bulu di bawah perisai itu ada 19. Oke, sehat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Apakah maksud pernyataan di atas? A. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. Atau E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, sehingga segala bentuk pembangunan tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut merupakan gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, kecuali A. Kesejahteraan rakyat, B. Perikebangsaan, C. Periketuhanan, D. Keadilan sosial, atau E. Perikerakyatan. Ini yang kecuali ya. Jadi jawabannya adalah D. Keadilan sosial. Jadi gagasan negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu meliputi yang pertama itu adalah perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal tersebut dikarenakan Pancasila adalah A. Kemauan negara, B. Keputusan bersama seluruh rakyat, C. Pemikiran negara baru, D. Kesepakatan pimpinan bangsa, atau E. Dasar dan ideologi negara. Jadi jawabannya itu adalah E. Dasar dan ideologi negara. Jadi dengan mempunyai dasar dan ideologi, negara akan hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Kita lanjut ya. Soal nomor 13. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Keadilan, B. Kerakyatan, C. Perwakilan, D. Permusyawaratan, atau E. Kebijaksanaan. Jadi jawabannya yang mana? Ya benar, jawabannya itu adalah B. Kerakyatan. Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif. Oke, selanjutnya. Yang memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kali adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Anus Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, atau E. Supomo. Jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Jadi teman-teman yang mengusulkan istilah Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A5, B4, C3, D2, atau E1. Ayo, sila ke berapa? Ya benar, jawabannya itu adalah C, sila ketiga. Jadi sila Persatuan Indonesia itu berarti melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka rakyat akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman. Bisa ya? Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan soal TWK CPNS kita. Saya ngucapin terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen masih melihat video TWK kita yang lain, kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, see you next time.